Shalom, shalom, shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat pagi bagi saudara-saudara kita yang berada di New York. Selamat sore kepada saudara-saudara kita yang berada di Eropa, dan selamat petang, selamat malam bagi saudara-saudari yang berada di Indonesia. Tentunya tidak lupa kami mengucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudari yang menyaksikan pembelajaran kita hari ini melalui siaran langsung di channel YouTube Cahaya Firman Plus, juga di TikTok tentunya, dan yang menyaksikan melalui siaran ulang nanti. Kami juga mengucapkan terima kasih, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Bible Study Sejarah Penebusan di Sema Adonai. Ucapan syukur kami tentunya kami panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia dan anugerahnya, juga untuk penyertaan serta perlindungan Tuhan di sepanjang bulan Juni kemarin, sehingga kita juga boleh bertemu dalam keadaan sehat. Bersyukur juga bahwa kita diberi kesempatan untuk berjumpa dan bersekutu kembali di channel Sema Adonai untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema pembelajaran firman kita hari ini adalah pembelajaran sejarah penebusan dengan tema 14 generasi di dalam periode kedua silsilah Yesus, yaitu Yotam dan Ahaz, yang diambil dari buku Sejarah Penebusan, buku seri keempat, yang ditulis oleh Bapak Pendeta Abraham Park, Doktor Ministry, suatu penyusunan dan penyampaian sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia. Untuk tema hari ini, seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya, akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Doktor Ministry. Sebelum kita menerima pengajaran hari ini, kita akan memohon pimpinan tuntunan Tuhan, juga penyertaannya dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kita. Kiranya Tuhan mengaruniakan kita hikmat kerendahan hati, serta membuka mata hati, telinga, dan pikiran rohani kita. Untuk itu, kita akan mengangkat doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Ya, salam. Terima kasih Bu Yanti. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama datang kembali saat ini di hadirat Bapa. Kami mau berterima kasih untuk kasih dan kesetiaan Bapa kepada kami yang selalu kami alami, yang tiada henti-hentinya. Penyertaan dan topangan Bapa untuk kami setiap waktu. Bapa, Engkau sangat peduli dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam pergumulan kami. Dan kami juga mau berterima kasih, di mana kami diberikan kesempatan kembali untuk belajar buku penebusan, sejarah penebusan, untuk buku seri keempat ini, dengan tema 14 generasi di dalam periode kedua sisilah Tuhan Yesus, yang yaitu Yotam dan Ahaz, yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur. Bapak, kami mohon urapi Ibu Alida dengan kuasa Bapa sendiri, dan beri Ibu Alida berkat marifat yang datangnya daripadamu di dalam menyampaikan pembelajaran firman-Mu hari ini. Dan kami pun mau berterima kasih juga untuk kesetiaan Ibu Alida yang dengan selalu setia melayani kami, walaupun di dalam segala kesibukannya. Berkati selalu di dalam segala urusan dan lindungi selalu setiap pelayanan beliau. Bapa, kini persiapkan hati kami masing-masing yang akan mengikuti pembelajaran hari ini atau siaran tunda nanti. Buka mata hati rohani telinga kami juga, supaya Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang akan menguasai segenap hati kami, sehingga kami bisa memahami firman-Mu dengan kebenaran-Mu itu.
bersama dengan kami Tuhan saat ini, kami memohon kepadamu, hadir dan berkenanlah Bapa pada kami, sehingga kami bisa mengerti dan mau mengerti. Tuntun kami dan ajar kami selalu. Bapak akan menjauhkan kami dari segala penggoda dan pencoba. Dan Bapak akan memberikan kefokusan, konsentrasi buat kami. Sehingga kami mau dan bisa mengerti. Bapak kami mau menyerahkan untuk tim pelayanan hari ini juga Tuhan. Untuk operator, Bapak akan turut campur tangan dan menolong kami. Sehingga pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar dan aman. Hubungan internet kami juga dan teknisi lancarkan semua untuk perangkatan kami. Bapak sendiri yang akan mengendalikan semuanya saat ini. Bapak, kami sekarang mau mengundang Roh Kudus-Mu curahkan bagi kami satu persatu. Dan kami pun siap untuk menyambut pembelajaran kebenaran firman-Mu sekarang ini. Dan kami mau menyerahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran ini di tangan Bapa. Dan Bapa sendiri yang akan memimpin dan berjalan di depan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Ibu Yanti sebagai moderator. Terima kasih, amin, amin, amin. Terima kasih Bu Indah yang sudah memimpin doa pembukaan hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan terlebih dahulu melihat profil dari pembicara kita, yaitu Ibu Alida. Untuk itu kami minta operator Ibu Aling untuk menayangkannya. Silakan Ibu Aling. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv Demin. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Pendidikan. Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA. Pada tahun 1997 Master of Divinity MDiv dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Brick Theological Seminary dan Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan, melayani KTB ibu-ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom meeting. Sebagai penatua di GPPSI Jakarta. Sebagai kepala sekolah minggu di GPBSI Jakarta. Beliau juga mentraining para guru-guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja di beberapa kota di Indonesia. Ya, terima kasih Bu Aling. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyapa terlebih dahulu pembicara kita, Ibu Alida. Selamat malam Ibu Alida, apa kabar? Selamat malam semuanya, selamat sore yang ada di Jerman, selamat pagi yang ada di Amerika. Terima kasih Ibu Alida. Puji Tuhan Ibu Alida masih terus sehat. Tuhan menyertai terus dalam pelayanan Ibu. Baiklah. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Yang akan membantu pembacaan firman Tuhan nanti adalah saudari kita Ibu Kuana. Silakan Ibu Alida, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, jadi ini pelajaran yang berkelanjutan ya dari bulan lalu. Jadi bulan lalu kita sudah belajar tentang Raja Usia, ya. Dan sekarang kita mau mempelajari 2 raja, yaitu Raja Yotam dan Raja Ahaz. Ya. Yotam ini adalah anaknya Usia, ya. Jadi menjadi raja pada usia 25 tahun dan memerintah selama 16 tahun. Jadi kita lihat di sini, ini Yotam, ya.
Dia menjadi raja, dikatakan bahwa dia menjadi raja di tahun kedua zaman PK. Ya, di zaman kedua zaman PK ini. Ya, ini kalau ini PK ya seperti itu. Ini kan PK, tapi kita lihat nih dia sini dari sini nih. Nah, ya ada nanti kalau kita belajar raja-raja Israel itu di sini ada penumpukan, ada dua raja ya dari sini. Ya, dia menjadi raja dalam tahun kedua zaman PK di Israel Utara. Nah, arti nama Yotam adalah Tuhan sempurna. Tuhan sempurna. Nah, poin yang pertama adalah Yotam diingatkan tentang kesalahan ayahnya dan ia tidak memasuki bait suci. Ibu Kuane tolong dibaca ayatnya 2 Raja-Raja 15 ayat 5. Baik, Bu. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 5. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ya, ketika kita baca ayat 5 ini, yang dimaksud dengan raja ini adalah Raja Usia. Ya, waktu itu dia menjadi sombong dan dia naik ke atas, ya naik ke untuk membakar ukupan di bait suci, yang mana itu harusnya hanya boleh dilakukan oleh para imam. Ya, tapi karena Usia itu tetap memaksa mau membakar ukupan, lalu tiba-tiba ada kusta di dahinya, sehingga kemudian dia diasingkan. Nah, dia nggak langsung mati tentunya, dan diasingkan selama 12 tahun, sampai setelah 12 tahun baru kemudian dia mati. Nah, selama 12 tahun ini, siapa yang menjalankan pemerintahannya itu adalah Yotam, anaknya. Ya, jadi dia memerintah sebagai wali raja. Maka kelihatannya itu seperti ada penumpukan, ya. Saya lihat lagi di sini tabelnya. Nah, ini Usia, ya. Jadi di sini Usia terkena kusta, tapi dia belum mati, ya seperti itu. Ya, jadi pada waktu itu Yotam ini menjadi wali dari ayahnya. Nah, seperti itu. Karena Yotam melihat tragedi ayahnya, maka tentunya dia menjadi takut kan? Takut untuk jangan-jangan nanti dia juga bisa kena kusta kalau dia pergi ke tempat yang dilarang untuk bisa masukin bait suci, tempat yang para imam itu. Maka dia bertekad ya untuk tidak akan memasuki bait suci Allah. Ada ayatnya, tolong Bu Kuana baca. Ya. 2 Tawarikh pasal yang 27 ayatnya 1 sampai 2. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Iya, ketika dibilang dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti Usia lakukan, itu maksudnya Usia yang dulu sebelum sombong, ya maksudnya itu seperti itu. Tapi bedanya adalah dia tidak memasuki bait Tuhan, ya. Tetapi kita lihat ada ayat yang bilang, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang rusak. Artinya apa? Meskipun rajanya melakukan hal yang benar, tapi rakyatnya masih tidak mempedulikan iman Tuhan. Masih saja berbuat yang jahat. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita baca cerita mengenai Yotam ini, kalau kita compare dengan cerita tentang raja-raja besar yang lain, itu ceritanya tuh cukup pendek sebenarnya Yotam ini. Ya. Dan tetapi ceritanya meskipun pendek, tetapi sangat unik karena yang lain itu pasti ada cacatnya. Gitu. Baik, tapi ada cacatnya. Ya. Tetapi di sini Yotam ini sepertinya nggak ada cacatnya. Tidak ada celahnya. Ya. Daud saja memang bagus, tapi ada celahnya kan. Dia mengambil istri Uria. Salomo begitu besar, hebat. Tapi dia punya 1000 istri dan kemudian dia pada akhirnya menyembah berhala. Jadi ada aja gitu ya celahnya. Tapi di dalam Alkitab nggak bicara apapun tentang
Yotam yang berbuat celak seperti itu. Jadi kita lihat ya, sangat kontras sekali kehidupan Yotam ini dengan anaknya nanti. Anaknya itu adalah Ahaz. Dan Ahaz itu sangat terkenal di Alkitab itu sebagai raja yang sangat-sangat jahat, ya. Jadi ayahnya baik tapi anaknya sangat-sangat jahat. Ya, seperti itu. Nah, apa yang Yotam lakukan selama dia menjadi raja? Ya, jadi dia mengabdikan dirinya untuk memperkuat pertahanan kerajaannya. Ya, dengan cara apa? Dengan melanjutkan pembangunan yang selama ini ayahnya sudah lakukan. Jadi dia mulai membuat pembangunan yang cukup besar, membangun fasilitas-fasilitas pertahanan militer. Tolong dibaca ayatnya, Bu. Ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-27 ayatnya yang 3-4. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ya. Betul. Ya, jadi kita lihat, jadi selama Yotam menjadi raja, dia bisa memerintah dengan adil, dengan benar, ya, dan dia pun mengabdikan dirinya untuk memperkuat pertahanan kerajaannya. Dengan cara bagaimana? Yaitu poin yang pertama adalah dengan mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Maksudnya apa? Ini adalah gerbang yang berada di tempat tinggi di sisi utara. Jadi yang digunakan raja untuk pergi dari istananya menuju pelataran bait suci. Jadi dia hanya sampai di pelataran situ saja, maksudnya gitu ya. Jadi kita lihat meskipun dia takut ya untuk masuk ke dalam tempat daerah yang biasa imam-imam lakukan di situ di bait suci, tapi dia ada rasa rindu ya untuk dekat dengan bait suci, maka sampai dibuat pintu ya, pintu gerbang tinggi. Kemudian yang kedua, dia memperluas tembok Ofel. Nah, apa itu artinya Ofel? Ofel itu artinya gundukan atau seperti bukit. Jadi ini adalah barisan perbukitan ya dan cukup tinggi sampai sekitar hampir 800 meter. Jadi itu seperti kayak jadi membuat tembok tapi temboknya juga di bukit gitu seperti itu. Ya ada jadi barisan perbukitan dibikin tembok ya seperti itu. Nah, itu dibangunnya di sebelah tenggara Yerusalem. Ya. Nah, kenapa dia membangun tembok untuk menahan serangan dari luar? Ya. Dan kemudian dikatakan bahwa dia membangun kota-kota di pegunungan Yehuda. Nah, kenapa? Karena ketika terjadi serangan, nah rakyat itu bisa melarikan dirinya kemana? Ya, melarikan dirinya ke kota-kota di pegunungan. Ya, nah ini kalau mereka melarikan dirinya ke dataran rendah itu lebih rawan diserang. Ya, tapi dengan dia di pegunungan mereka lebih bisa untuk bisa lebih untuk bersembunyi seperti itu. Dan kemudian dikatakan membangun benteng-benteng dan menara-menara yang kokoh di hutan. Nah, benteng ini dalam bahasa Ibrani artinya biranit. Artinya benteng yang dapat menampung pasukan yang sangat besar. Ya. Dan ini ngumpet ya, dibangunnya di hutan ya. Kenapa? Supaya dapat tersamar dengan baik ya. Jadi samar supaya kalau ada serangan ya itu dia punya tentaranya bisa ngumpet di situ di tempat benteng itu dan juga bisa menjalankan serangan yang mendadak terhadap musuh. Jadi seperti itu. Nah, setelah dia melakukan itu apa yang kemudian terjadi hasilnya? Hasilnya di tangannya Yotam, kerajaan Yehuda Selatan menjadi kaya dan kuat. Kenapa? Karena dia mengikuti jalan yang benar di hadapan Allah. Ayatnya dibaca, Bu. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-27 ayat 5-6. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Iya, tentunya membangun benteng-benteng, membangun tembok yang tinggi itu tidak menjamin bahwa kerajaan itu menjadi kuat karena
pada akhirnya yang membuat negara itu kuat itu siapa? Itu adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi karena Yotam ini juga mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati dia sehingga kerajaannya menjadi kuat. Sehingga ketika ada serangan dengan Bani Amon, dia dengan mudahnya bisa mengalahkan Bani Amon, sampai-sampai Bani Amon bisa memberikan upeti selama 3 tahun. Ya. Coba kita lihat kakeknya, kakek buyut yang bernama Yoas, Raja Yoas, ya. Kemudian kakeknya yang bernama Raja Amasya, itu nanti kita akan belajar, ya. Dan juga ayahnya Usia, itu mempunyai satu kesamaan, yang mana ketiga-tiganya ini di awalnya itu menjadi raja yang baik, tapi di endingnya itu tidak baik, ya. Jadi berubah, iman mereka berubah. Tetapi Yotam ini tidak, iman dia tidak berubah dari awal sampai akhir, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti Yotam, kita lihat bahwa firman Allah itu adalah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh, dan kita pun haruslah seperti Daud yang berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kasih tahu, memberitahukan jalan yang harus ditempuh. Saya baca ayatnya, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi hanya dengan firman saja kita baru bisa bisa menjalani jalan yang benar. Ya, ini di Mazmur 25 ini adalah doa Daud. Ya, doa Daud, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, tapi masalahnya rakyatnya ini terus berbuat hal yang jahat. Jadi Yotam ini ibaratnya ini dia raja yang baik, punya iman, ya tapi cuma rajanya doang yang baik, rakyatnya tidak. Ya, jadi pada akhirnya apa? Tetap aja negara itu pada endingnya pun mendapat hukuman. Ya, ini mungkin kalau di zaman sekarang itu misalkan ya kita dapat presidennya bagus, ya presidennya jujur, tapi masalahnya jajaran kabinetnya itu semua korupsi semua. Ya. Dan korupsi ini belajarnya dari mana? Udah dari dulu-dulu. Tetap saja berbuat jahat. Kan Alkitab tadi kan dikatakan rakyat tetap berbuat jahat. Artinya hal yang dulu-dulu, yang dosa-dosa dulu pun tetap dilakukan. Jadi meskipun kadang presidennya bagus, tapi karena semua jajaran kabinetnya semuanya korup, ya sulit juga pada akhirnya dapat hukuman, ya. Karena rakyat terus berbuat jahat, akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah ini mengirimkan 2 bangsa untuk menyerang Israel, menyerang Yehuda, ya, yaitu siapa? Yaitu Raja Pekah, ya. Raja Pekah adalah raja Israel Utara, dan juga Resin. Yang Resin itu adalah nama Raja Aram, ya. Jadi mereka berdua itu bersekutu melawan Yehuda Selatan. Ini mereka menyerangnya di akhir pemerintahan Yotam. Ya, jadi kita lihat kenapa ya Yotam ini bisa gagal menularkan imannya kepada rakyat. Nah, dikatakan di 2 Raja-Raja 15 ayat 35, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Jadi kita lihat meskipun ada bait suci, ya, bait suci yang Salomo itu, tapi tetap saja mereka tuh masih menyebar di tempat lain, ya, rakyat-rakyatnya, ya. Jadi tidak dihancurkan, ya, bukit-bukit pengorbanan itu, sehingga ini menjadi apa? Tempat berkembang biak itu dosa, ya. Nah, kita lihat apa penilaiannya, ya. Seorang pemimpin sejati harus dapat memimpin rakyatnya ke jalan yang benar dan berusaha untuk mengubah kehidupan mereka. Ya, sebagai umat Tuhan, ya, kita nggak boleh berpuas hanya cuma aku saja yang benar, ya. Jadi ini namanya kehidupan iman yang pasif, ya. Cuma aku saja kok tidak berbuat dosa, ya. Tapi kita haruslah menjadi orang Kristen yang aktif, ya, yang mana kita pun juga berusaha untuk menyebarkan Injil, berusaha untuk membawa perubahan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya menjadi percaya, ya. Supaya apa? Supaya orang-orang kita kenal pun bisa menjalani kehidupan iman yang benar. Kemudian
Yang berikutnya, raja ke-10 di dalam silsilah Yesus adalah Raja Ahaz. Ya, saya baca aja yang ini. 2 Raja-Raja 17 ayat 1. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Elam jadi raja di Samaria atas Israel. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya ayat ini ceritanya itu lebih fokusnya kepada Hosea. Ya, kita lihat Hosea. Nah, ini Hosea. Tetapi di sini kita lihat unik bahwa dia bilang Ahaz sudah menjadi raja katanya. Sudah menjadi raja di tahun ke-12. Ya. Berarti lewat ayat ini Ahaz ini juga sudah bersama-sama memerintah. Seperti itu. Jauh dari sini ke sini 12 tahun. Seperti itu. Ya. Jadi kita lihat kalau kita lihat di zamannya Raja-Raja Yehuda Selatan, ini banyak sekali namanya penumpukan tahun-tahun. Ya, jadi mungkin maksudnya itu adalah yang dimana raja itu mau mengajarkan pemerintahannya kepada anaknya, sehingga anaknya itu ikut diajak terus untuk memerintah. Gitu. Walaupun yang mengambil keputusan adalah ayahnya, tetapi karena anaknya bersama-sama terus, jadi ada pemerintahan bersama seperti itu. Jadi sekalian mendidik, sekalian lihat, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, sampai-sampai ada 3 generasi, yaitu Usia, Yotam, Ahaz, yang memerintah bersama-sama dari tahun 743 sampai dengan 739. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mengurangi 743 dikurang 739 kan cuma 4 tahun ya. Tetapi kalau di dalam Alkitab itu 743, 742, 741, 740, 739 itu dihitung. Ya, jadi sehingga menjadi 5 tahun seperti itu. Ya. Nah, jadi kita lihat ada 3 generasi yang bersama-sama. Jadi Usia sebenarnya ya ini kan kena kusta, ya kan? Kena kusta. Jadi sebenarnya dia tidak memerintah, tetapi statusnya dia masih jadi raja, seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi yang memerintah aslinya adalah Yotam. Nah, tapi Yotam mau mendidik anaknya. Ya, meskipun dia masih kecil, sudah dibawa untuk memerintah bersama. Ya. Makanya kalau tidak ada tabel ini, sangat sulit ya menghitung tahun raja-raja, tidak akan ketemu. Jadi ini adalah sebenarnya di buku keempat itu tabel raja-raja sampai dengan tahun-tahunnya yang sangat dengan akurat, itu sangat tepat. Itu adalah pertama kali dalam sepanjang sejarah dunia ditemukan. Ya, jadi pendeta Abraham Pak ini bisa menyusun dengan sedemikian rupa, dengan tepat. Dan ketika menyusun itu juga ada nanti kalau kita belajar buku kelima itu ada koneksinya juga dengan bangsa-bangsa lain ya, karena raja-raja itu kan ceritanya berperang terus ya dengan bangsa-bangsa lain, sehingga harusnya jadi tahun itu harus matching kan dengan sejarahnya bangsa-bangsa lain. Jadi itu semua tepat ya, kita lihat. Tolong dibaca Bu ayatnya. Baik, dua Raja-Raja pasal yang 16 ayat 1. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. 2 Tawarikh pasal yang 28 ayat 1. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya. Nah, di sini ada sedikit keunikan ya. Dan satu-satunya yang unik ya, yang mana di tempat yang lain, di tempat raja-raja yang lain itu tidak ada. Biasanya itu rajanya mati, ya habis mati kemudian baru diganti anaknya, ya, seperti itu. Tapi kita lihat di sini, ini sepertinya kayak kosong gitu, ya. Jadi sebenarnya, ya kan dibilang Ahaz, ya menjadi raja pada tahun ke-17 zaman Pekah. Kita lihat di sini, Pekah 17 tahun. Jadi di sini, ya. Jadi Ahaz itu menjadi raja di sini di tahun 735. Nah, sekarang kita lihat Yotam. Sebenarnya Yotam itu dia memang sudah pensiun, tidak menjadi raja, ya. Tapi dia belum mati, ya. Dia matinya di 731. Ya, seperti itu. Jadi di Ahaz ini menjadi raja
pada waktu berumur 20 tahun, ya. Pada waktu berumur 20 tahun, ya, di tahun ke-17 PK. Nah, kenapa sepertinya ada gap ini? Kenapa? Ya. Nah, periode ini di dalam sejarah dihilangkan dalam sejarah. Maksudnya bukan dihilangkan langsung nggak ada record, maksudnya dikecualikan di dalam masa pemerintahan mereka. Jadi dianggap meskipun Yotam itu belum mati, dia memerintah sampai sini, tapi dikecualikan cuma sampai sini. Ya, nah Ahaz ketika menjadi raja itu juga dikecualikan seperti itu. Jadi dia benar-benar ketika dibilang 16 tahun dia menjadi raja itu dihitungnya dari kotak yang biru ini. Dari sini. Jadi bukan dari sini. Jadi ini ada periode dihilangkan di dalam masa pemerintahan antara Yotam dengan Ahaz. Ya, antara Yotam dengan Ahaz. Nah, kenapa kok bisa dihilangkan ya periode ini? Karena pada periode ini ada perang yang luar biasa ya, yang mana ini Yehuda ini sebenarnya udah kalah total. Ya, karena banyak sekali yang mati dan juga banyak sekali rakyat yang ditawan. Jadi kalau nggak mati ya ditawan. Dan juga kita bisa bayangkan Yehuda Selatan ini diserang bertubi-tubi dari barat, utara, timur, selatan seperti itu. Jadi ini kalau saya lihat ini sebenarnya di antara raja-raja yang lain kalau perang itu yang paling kasihan ini adalah Ahaz ini. Ya, karena kalau nanti kita belajar kita udah belajar yang dulu-dulu sama nanti kita belajar kemudian itu penyerangan itu nggak bertubi-tubi seperti Ahaz ini. Ya, nanti kita lihat. Nah, kenapa periode ini dihilangkan? Nah, ini ada 4 poin, ada 5 poin sebenarnya alasannya. Yang pertama, karena ada serangan dari bangsa Aram. Jadi ada perangan dari bangsa Aram. Sebenarnya Aram sama Israel Utara ini sekaligus dengan waktu yang sama. Ya, jadi ketika bangsa Aram menyerang, ya, Yehuda itu kehilangan kota Elat dan juga banyak orang dibawa ke Damsyik, ya, sebagai tawanan. Ya, dan kemudian Israel Utara juga sama, ya, dalam waktu yang sama mereka juga menyerang Yehuda Selatan sampai ada yang mati 120.000 orang mati dalam 1 hari dan yang ditawan ada 200.000 orang. Ya, 200.000 orang. Sangat banyak, ya. Dan kemudian lagi ya, ada lagi serangan dari jadi belum juga bisa napas. Ada lagi serangan dari bangsa Edom. Dan juga banyak lagi orang-orang ditawan. Ya. Ditawan. Kemudian ada lagi serangan dari bangsa Filistin. Ya, dan bangsa Filistin merebut banyak kota-kota strategis. Ya, seperti itu. Ya. Dan yang terakhir ada lagi yang namanya raja, ada lagi bangsa Asyur. Bangsa Asyur pun juga menindas, menyesakkan Yehuda Selatan. Jadi berarti total ada berapa? Ada 5 bangsa menyerang 1 Yehuda yang kecil ini. Ya, seperti itu. Dan Ahaz ini tidak menang tentunya. Kalah total seperti itu. Ya. Nah, jadi karena itulah maka periode selama perang habis-habisan ini tidak sempat memerintah ya. Jadi istilahnya itu ini masa periodenya dihilangkan. Kita lihat Ahaz ini adalah raja yang sangat jahat. Ayahnya Yotam adalah ayah yang beriman, ya. Terus dia juga punya anaknya Hizkia, nanti kita belajar. Hizkia adalah raja yang baik. Jadi ayahnya baik, anaknya baik. Ya. Tapi Ahaznya yang di tengah-tengah, ini adalah raja yang sangat jahat. Ya. Ya, kita baca apa kejahatan dari Ahaz. Dia mengikuti perbuatan yang keji dari bangsa kafir. Dibaca Bu ayatnya. 2 Tawarikh pasal 28 ayat yang kedua sampai 4. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api.
sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Iya. Jadi dia mengikuti gayanya seperti bangsa Israel ya. Dan ini sadis ya, membakar anak-anaknya sendiri sebagai korban persembahan. Ya, dan di setiap pohon, di tempat yang tinggi semuanya menyembah berhala semua. Ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi sampai-sampai kata perbuatan keji ini dalam bahasa Ibrani artinya menjijikkan. Jadi Allah tuh sampai muak melihat apa yang Ahaz telah lakukan. Jadi sangat kontras ya dengan ayahnya seperti itu. Ya. Jadi seluruh kehidupan Ahaz ini, ya setiap kali dia bernapas itu adalah dia berbuat dosa. Ya. Nah, kalau di dalam Alkitab ada 2 raja yang mana ibunya itu nggak ditulis. Ya, nama ibu kandungnya. Kan tadi kalau kita baca itu setiap kali, oh dia menjadi raja, nama ibunya adalah bla bla bla, ya seperti itu. Tapi hanya Ahaz dan Raja Yoram itu yang menikah Atalia. Yoram ini adalah anaknya Yosafat ya. 2 raja yang sangat jahat ini itu nggak ditulis nama ibu kandungnya siapa. Jadi sangat unik juga gitu. Dan kedua orang ini adalah yang menyembahnya berhalanya seperti gayanya Israel Utara. Ya. Jadi kita lihat Ahaz ini sudah membuang pelajaran iman dari orang tuanya. Ya. Segera setelah dia naik tahta, dia langsung berbuat dosa. Ya, kita lihat ya. Jadi ketika kita ini hanya terpesona, hanya tertarik dengan hal-hal dunia, maka ketika kita menjalani ibadah bagi Tuhan itu adalah ibadah yang menjijikkan. Poin yang kedua adalah Ahaz tidak bersandar kepada Allah tetapi kepada pasukan Asyur. Nah, kita lihat di sini. Ada ceritanya begini. Jadi ada 2 kerajaan yaitu Raja Aram dan Raja Israel Utara. Jadi mereka berdua ini berkoalisi, artinya bergabung bersama menyerang Yehuda Selatan. Jadi penyerangan kedua bangsa ini itu pas ketika dia baru menjabat jadi raja, ya, yaitu di 735 SM. Ya. Bayangkan baru juga jadi raja, kemudian langsung 2 bangsa ini berkoalisi sampai-sampai dikatakan mereka sangat ketakutan, gemetar ketakutan. Dibaca Bu ayatnya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1-2. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Iya, jadi meskipun mereka nggak bisa mengalahkannya, tapi mereka menderita. Nah, kita lihat kekalahannya seperti itu. Nah, dari luar tampaknya memang ini politik ya, mereka pengen merebut tanah Yehuda Selatan. Tapi sebenarnya ini kiriman dari ya, mau membuat Ahaz itu bertobat. Ya. Jadi dikasih hukuman kepada Ahaz supaya Ahaz itu kembali ke jalan yang benar. Mau menyadarkan Ahaz. Ya. Seperti itu. Jadi meskipun kedua koalisi ini tidak berhasil menghancur total Yehuda Selatan, tetapi tentunya telah membuat Yehuda Selatan itu sangat-sangat menderita. Ya, seperti itu. Dibaca ayatnya, Bu. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-28 ayat 5. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik.
Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan Zikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maseya, anak Raja Adzrikam, kepala istana. Dan Elkana, orang kedua di bawah raja, orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Ya, jadi jelas sekali ya kalau kita baca di sini, sebab itu Tuhan Allah menyerahkannya ke dalam tangan. Jadi ini kehendak Tuhan, ya. Dua bangsa ini, ya, bangsa Aram dan bangsa Israel Utara itu menyerang Ahaz ini memang kehendaknya Tuhan. Jadi itu terjadi dengan kedaulatan Tuhan untuk supaya Ahaz itu bertobat, ya. Jadi bayangkan banyak sekali ya, banyak orang ditawan. Damsyik ini adalah ibu kotanya Aram, ya, dibawa ke Damsyik. Dan Pekah ini adalah raja Israel Utara, ya, juga sampai katanya membunuh 120.000 orang dalam sehari, ya. Di sini kan dibilangin Israel menawan saudara-saudaranya. Maksudnya apa saudara-saudaranya? Karena Israel sama Israel Utara sama Yehuda Selatan sama mereka bersaudara sebenarnya kan. Saudara kayak Korea Utara, Korea Selatan gitu seperti itu. Mereka kira saudara gitu. Jadi dia bilang, jadi di ayat ini dibilangnya saudara-saudaranya. Tapi sebenarnya saudara-saudaranya maksudnya Yehuda Selatan, ya. Seperti itu. Jadi mereka itu diangkut 200.000 orang dibawa ke Samaria. Nah, Samaria ini adalah ibu kota dari Israel Utara. Tetapi ini ada cerita apa yang terjadi di Samaria kemudian, ya. Ternyata di situ ada seorang nabi bernama Nabi Oded. Terus dia menegur orang Israel. Itu Yehuda Selatan bisa kalah itu karena Tuhan lagi menghukum mereka. Tapi kamu, ya, ikut-ikutan menawan orang-orang Yehuda. Ini adalah saudara-saudara kamu. Dan orang Israel, kalian sendiri juga apa? Juga sama-sama berbuat dosa, ya kan? Dengan kamu merampas saudara-saudaramu, menambah dosa seperti itu, ya. Ayatnya dibaca, Bu. 2 Tawarikh pasalnya 28 ayat 9 sampai 11. Tetapi di sana ada seorang ahli nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." Nah, orang-orang Israel kan adalah orang-orang yang jahat kan, seperti itu. Tapi ternyata ketika Nabi Oded itu memarahin mereka, ada 4 orang yang ternyata punya iman dan tergerak hati mereka, ya. Sehingga pada akhirnya 4 orang ini kemudian juga bicara lagi sama kepala-kepala pasukan dan akhirnya mereka dikembalikan pulang. Tolong dibaca ayatnya, Bu. Oh, ini nggak ada ayatnya, sebentar ya. Oh, nggak ada ayatnya ya. Ya, jadi ada 4 orang ya yang bernama 4 orang ini adalah orang Efraim kebetulan, namanya Asaria, Berakia, Yehezkia, dan juga Amasa. Ya, jadi ketika ditegur begitu 4 orang ini hatinya tergerak. Nah, ketika 4 orang ini hatinya tergerak, ya, kemudian jadi ketika akhirnya tawannya datang sampai di ibu kota, kemudian mereka bilang kepada pasukan-pasukannya, ya, bahwa teguran dari Nabi Oded ini, ya,
terus kasih tahu lagi bahwa kita juga ada dosanya. Ini berarti nambah-nambah dosa, dan untungnya sekali, ya, sangat bersyukurnya sekali, semua kepala pasukan itu juga mau mendengarkan 4 nasihat dari 4 orang ini. Ya. Jadi akhirnya apa yang setelah sampai di Samaria, malah mereka kasih pakaian, makanan, terus yang lagi sakit dirawat. Nah, setelah mereka menjadi segar, tawanan menjadi segar, ya, kemudian dibawa pulang kembali ke Yehuda. Ya seperti itu. Ya, luar biasa. Itu ayatnya ada di ayat 12 sampai ayat 15, nanti dibaca aja di rumah. Ya. Nah, kita lihat ketika ada perang antara Raja Aram, ya, dengan Israel Utara, ketika mereka berdua itu bergabung dan menyerang Yehuda. Tuhan itu Maha Kasih, ya. Bayangkan, Tuhan itu mau menghukum Ahas, karena Ahas itu sudah sangat berdosa. Dikasih hukuman, tapi udah begitu Tuhan bilang begini, tapi dikasih jalan keluar gitu, paham nggak maksudnya gitu? Jadi Tuhan itu menghukum Ahas, tapi diberi jalan keluar juga, ya. Itu kasihnya Tuhan tuh seperti itu, ya. Dibaca Bu ayatnya, Yesaya 7 ayat 4. Ya, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah rezim dengan Aram dan anak Remalia. Itu tadi Pekah, ya. Jadi kita lihat, ya, Tuhan mau menghukum mereka, mau menghukum Ahas. Dikirimlah 2 bangsa itu. Tapi kemudian Tuhan bilang, jangan hatimu, tetap tenang, seperti itu. Jangan takut, ya, seperti itu, ya. Nah, sebenarnya kalau udah begini, ya kita tenang saja, seperti itu, ya kan. Jadi di sini karena Tuhan tahu, kenapa sih kok Tuhan ngomong di ayat 4 ini? Karena Tuhan tahu hatinya Ahas, ya. Tuhan tahu bahwa nanti Ahas ini melihat 2 bangsa berkoalisi, dia mau cari bantuan dari bangsa lain. Dan pada waktu itu, di zaman itu, bangsa yang kuat adalah bangsa Asyur. Jadi Tuhan tahu bahwa Ahas ini ada rencana mau meminta tolong sama bangsa Asyur. Jadi buru-buru Tuhan peringatkan kepada Ahas, jangan bersandar kepada Raja Asyur. Ya, jangan takut, seperti itu. Ya. Tetapi kita lihat, ya, baca dulu Bu ayatnya, ayat 7 sampai 9. Yesaya 7 ayat 7 sampai 9. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya sungguh, kamu tidak teguh jaya. Iya, seperti itu. Jadi kedua kerajaan ini malah mau ketika menghancurkan mereka, dia bilang, aku nanti mau angkat anak PBL, ya, mau menggantikan raja, menggantikan Ahas, seperti itu. Jadi Tuhan sudah tahu rancangan mereka mau menjatuhkan Ahas, ya. Jadi walaupun Ahas ini sangat jahat, tapi kan bagaimanapun dia keturunan Daud, ya kan, seperti itu. Dan Tuhan sudah berjanji sama Daud bahwa keturunannya akan terus menjadi raja, kan. Jadi sampai-sampai Tuhan itu bilang sama Ahas itu bahwa nggak usah khawatir, tidak usah takut, itu seperti puntung rokok, ya. Dan bahkan dia bilang apa? Nanti 65 tahun lagi nih kerajaannya hancur. Ya, dia bilang sudah jelas-jelas ini nubuat, ya. Nubuat 65 tahun lagi Israel Utara akan hancur, dan itu benar-benar terjadi di 65 tahun kemudian. Seperti itu. Tapi sayangnya ketika Tuhan sudah panjang lebar kasih tahu, ya, Ahasnya tidak percaya. Ya.
Bahkan sampai-sampai ketika Ahas itu tidak percaya, Tuhan sampai kasih pertanda lagi loh, supaya make sure supaya dia percaya. Tapi Ahas tetap tidak percaya gitu. Baca ayatnya, Bu. Ya, Yesaya pasal 7 ayatnya yang 10 sampai 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahmu juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, apa namanya ini? Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia virgin ya, virgin ya. Ya, virgin, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Iya, ya bisa bayangin ya. Baiknya Tuhan tuh seperti gitu ya. Jadi meskipun udah mau kasih hukuman, tapi Tuhan buru-buru kasih peringatan, nggak usah takut ya, nggak usah minta tolong sama bangsa Asyur. Bahkan sudah kasih tahu lagi, tenang saja kamu punya musuh nanti 65 tahun lagi bakal hancur. Itu nggak akan ada lagi kerajaan yang bisa berdiri. Ya. Bahkan sampai dibilang, kamu mau nggak tanda? Itu tawarin. Mau nggak tanda? Ahas menolak, nggak mau. Tapi Tuhan kasih, ya tandanya sampai Tuhan bilang ada tandanya. Ya, dan ini sebenarnya tandanya siapa? Ini Mesias kan? Dia kasih tahu bahwa apa? Bahwa Immanuel artinya apa? Bahwa Tuhan itu bersama dengan Yehuda Selatan. Jadi tidak usah khawatir karena lewat keturunan Daud inilah Mesias akan lahir. Jadi karena Mesias akan lahir, jadi kerajaan ini tidak bisa hancur, ya. Tidak akan hancur seperti itu. Tidak usah khawatir. Jadi bayangkan. Jadi ini ada selain itu juga adalah nubuat tentang Yesus Kristus yang akan keluar, yang akan dilahirkan dari seorang perawan, ya seperti itu. Jadi luar biasa ya. Ahas yang sangat jahat ini, tapi nubuat tentang Yesus itu dikeluarkan di sini. Ya. Nah, tapi udah begitu luar biasanya, tapi nggak mau dengerin Tuhan, dan dia tetap aja pergi ke Raja Asyur untuk meminta tolong. Ya, bahkan minta tolongnya dengan pakai bayaran tentunya. Ya, memberikan semua hartanya kepada Raja Asyur, tolong bantu kita, gitu seperti itu. Ya. Jadi dia mengabaikan firman Tuhan yang udah panjang lebar sampai dikasih tanda, tetap tidak percaya. Ya. Tolong dibaca ayatnya. 2 Raja-Raja pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Ahas menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Ya, padahal Tuhan sudah bilang, aduh dia macam mereka tuh cuma puntung rokok. Tidak usah takut. Tapi Ahas tetap tidak mau mendengarkan nasihat dari Nabi Yesaya. Ya. Dia tetap pergi ke tempat Asyur. Ya. Dia ambil semua harta di bait suci dan juga di istana, dikasih semua kepada Raja Asyur. Ya, seperti itu. Bahkan sampai bilangnya apa? Aku ini hambamu, aku ini anakmu, ini benar-benar merendahkan diri dia kan kepada Asyur, sampai bilangnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya, Raja Asyur ini ya, dia bukannya pergi ke Yehuda, tapi dia langsung menyerang. Jadi ceritanya begini, ketika Asyur itu kan dia minta tolong kan sama bangsa Asyur. Tapi ketika bangsa Asyurnya belum datang, dia diserang lagi sama dua bangsa lain, yaitu bangsa Edom dan bangsa Filistin. Jadi bisa bayangkan, ya. Dia baru babak belur ya dengan bangsa Aram, dengan bangsa Israel. Terus dia meminta tolong kepada Asyur.
Ya. Dan Tuhan kasih dia hukuman lagi. Ini orang malah perginya ke Asyur, dikasih hukuman lagi, yaitu diserang lagi dari bangsa Edom dan bangsa Filistin. Ya, dibaca ayatnya. 2 Tawarikh pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai 19. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Ben Semes, Ayalon, Garderot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetapkan kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah serta kepada Tuhan, berubah setia kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca kelihatannya karena orang Edom, tapi tidak. Jadi ceritanya kasusnya seperti begitu ya. Jadi ada Raja Aram dan juga Raja Israel Utara menyerang Yehuda. Ketika menyerang Yehuda, kemudian Ahaz minta tolong sama Asyur. Ya. Nah, ketika meminta tolong ini, Asyurnya belum datang. Kemudian diserang lagi sama bangsa Edom. Belum bisa napas lagi, langsung juga sama Filistin. Jadi dibaca dari barat, utara, timur, selatan seperti itu, ya. Dari segala penjuru. Ya, seperti itu. Jadi bangsa Asyur, ya, ketika diminta tolong bukannya dia pergi ke Yehuda, tapi tidak, dia langsung perang kepada Pekah, ya. Dia perang dengan bangsa Israel dan juga dengan bangsa Aram, ya. Di waktu itu Aram kalah, ya. Aram kalah dan Asyur membunuh Rezin, raja Aram, ya. Dan kemudian Raja Asyur juga dia menyerang Israel Utara, ya, dan juga kalah, PK-nya kalah. Kita lihat. Jadi memang waktu itu bangsa Asyur tuh lagi naik daun ya, kita bilang, lagi masa-masa yang jaya, yang kuat ya. Jadi makanya Yehuda Selatan itu meminta tolong kepada Asyur itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi Aram udah langsung dihancurkan dan juga PK-nya juga udah dihancurkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, sepertinya berhasil kan rencananya Ahaz. Karena kenapa? Karena dia sudah bayar dan Asyur sudah membunuh, sudah istilahnya sudah mengalahkan musuhnya, kedua musuhnya. Ya. Tapi kita lihat nih. Ya. Ini cerita di baliknya, ya. Jadi ketika PK itu sudah diserang oleh Raja Asyur, nah si Hosea, jadi ada konspirasi juga, jadi Hosea buru-buru merebut tahta. Nah, Hosea ini bukan dari anaknya PK, ya, seperti itu. Jadi ada perebutan tahta lagi, ya. Ya. Kita lihat ini saya cuma bertambahan, ya. Jadi ketika sudah baru lemah Edom, ya. Bangsa Edom itu siapa sih? Bangsa Edom itu sebenarnya adalah jajahannya Yehuda Selatan. Jadi ketika Yehuda lagi lemah-lemahnya karena diserang sama Aram dan juga Israel, buru-buru Edom ini melepaskan diri dari jajahan. Ya. Dan juga Filistin, ya, Filistin dia merebut semua. Tadi sudah dibaca ayatnya, ya. Nah, kita lihat ini, ya. Tolong dibaca Bu ayatnya, ayat 20-21. 2 Tawarikh. Halo? 2 Tawarikh 28 ayat 20-21. Ya. 2 Tawarikh pasal 28 ayat 20 sampai 21. Maka datanglah Tilger-Pilneser raja negeri Asyur kepadanya. Hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Iya. Jadi bangsa Asyur ke sana kayak berlambat-lambat ya. Dia dipanggil untuk datang ke Yehuda untuk menolongin, ya. Tapi Asyur ini dia nyerangin dulu,
bangsa Aram, dia nyerang dulu Israel Utara, dan kemudian jadi dia tahu nih Yehuda Selatan lagi diserang sama Filistin, sama Edom gitu ya. Seperti itu, ya. Terus ketika Asyur datang bukannya nolongin, malah menyesakannya, ya, menindas juga, menyengsarakan juga mereka. Jadi bayangin udah dibayar tapi datang untuk menyengsarakan, ya, mengepung, mengganggu, mempersulit seperti itu. Bayangkan. Jadi mereka datang untuk apa? Untuk nyiksain Yehuda Selatan. Ini konyol namanya, ya kan? Jadi udah bayar, bukan yang ditolong, malah datang ikut menyerang. Kasarnya begitu, ikut menyerang, menindas. Seperti itu. Berarti total ada 5 bangsa, 5 kerajaan, ya, yang menindas Yehuda Selatan total. Ya. Jadi kita lihat, ya, karena Ahaz ini nggak mau mendengarkan peringatan dari Tuhan, ya, pada akhirnya dia jadi korban dari rencana dia sendiri. Malah orang yang dia harapkan, ya, yang jadi sandaran kita, tadi yang menjadi sandaran kita, malah dia yang membuat kita hidupnya lebih tragis. Pernah mengalami ini? Kita mengharapkan dia, tapi malah dia yang bikin kita tambah susah. Seperti itu. Ya. Tolong dibaca ayatnya. Mazmur pasal yang ke-146 ayatnya 3-5. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Iya. Nah, sekarang kita lihat si Ahaz ini. Ahaz ini emang luar biasa, ya. Jadi ketika dia makin ditindas, tapi dia makin berbuat dosa gitu, bukannya makin bertobat, ya. Jadi si Ahaz ini kan ceritanya yang bangsa yang lagi top-top ini adalah bangsa Asyur, ya kan, yang lagi kuat-kuat bangsa Asyur. Jadi Ahaz ini pergi kepada Tiglat-Pilneser. Terus dia lihat di situ, kan si Asyur juga pasti punya allahnya dia, punya dewanya dia sendiri. Ya, ada nama dewa Asyur. Terus dia lihat, ada mesbahnya. Wah, mungkin Asyur ini bisa hebat, bisa kuat ini karena dewanya dia. Ya. Jadi kemudian dia suruh orang, ya, hafalin itu ukurannya. Mungkin kalau jam masalah kita foto lah gitu, ceklek gitu ya kan, seperti itu ya kan. Nah, ikutin kopi persis tuh mesbah itu, ya kan, ukuran bagannya, ya kan. Coba dibaca Bu ayatnya. Ya. 2 Raja-Raja pasal yang 16 ayat 10-16. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mesbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mesbah itu menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mesbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Iya, berarti makin melawan Tuhan dong. Kenapa? Karena dia mendirikan mesbah itu di mana? Di dalam bait suci. Jadi itu bait suci Salomo itu tiba-tiba direnovasi, dirubah dan ngikutin copy cut and paste, copy paste istilahnya kita bilang itu dengan yang di Damsyik, yang dewa Asyur punya itu. Jadi dirubah semuanya, dibongkar semuanya, tembaganya apa dihancur, dipindah, terus barang yang nggak perlu dikeluarin semua seperti itu, ya kan? Nah, tolong dibaca ayatnya. Yang mana ya? Ini ayat 12. Ya, setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mesbah itu, lalu mendekatlah raja kepada mesbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mesbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatan kepadanya.
Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan, tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Iya, memang kali ini bacanya panjang. Jadi begini, supaya lebih baik ayatnya langsung dibaca aja supaya lebih jelas ya. Jadi setelah di-copy ya, desainnya semua direnovasi, dan bukan hanya copy saja, tapi ternyata raja bahkan memberikan korban persembahan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat bukannya dia itu bertobat ya karena sengsaranya bertubi-tubi gitu ya, tapi malahan dia pikir, oh aku ngikutin Tuhan yang salah nih, aku mesti ikutin Tuhannya Asyur nih, yang dia lebih hebat nih, seperti itu. Jadi dia malah semakin berbuat dosa. Ya. Nah, ini dibaca aja ayatnya. Ya. 2 Tawarikh pasal 28 ayat 22 sampai 25. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan Allah, nenek moyangnya. Iya. Jadi kita lihat di sini ya, jadi kadang kita mungkin sebagai orang Kristen kadang, kenapa ya aku nih bermasalah? Terus lihat orang lain yang punya agama lain, kok dia happy ya, kok dia hidupnya senang gitu ya, terus kayaknya makmur ya. Nah, berarti kayaknya aku mau ikutin itunya dia deh, Allahnya dia deh, karena katanya dia makmur seperti itu. Nah, itu contohnya itu kalau zaman sekarang seperti itu, ya. Ya, jadi kita lihat ya, Boas ini ya sudah merubah rancangan bait suci, yang mana yang sebenarnya bait suci itu harusnya telah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi kenapa dibilang Ahaz dosanya semakin besar, karena bukan saja dia menyembah berhala, tapi dia bahkan merubah rancangan bait suci. Berarti ini udah kesombongan dia sudah sampai memuncak, kesombongan Ahaz ini. Ya, dan juga bahkan sampai-sampai imamnya, yang harusnya imam itu kan membakar mezbah, membakar korban itu untuk Tuhan, ya. Tetapi dia membakar korban itu untuk Allah lain, seperti itu, ya. Jadi di zaman Ahaz ini benar-benar sangat menyedihkan, ya. Nah, kita lihat penilaiannya apa dari Ahaz ini, ya. Yang luar biasa, namanya bagus ya. Artinya ia telah memegang. Tuhan telah memegang Ahaz. Tapi sayangnya Ahaz menepis tangan Tuhan terus, ya. Kayak kita kalau anak kecil ya pengen sok jagoan gitu ya. Orang tuanya mau pegangin dia tapi jangan pegang-pegang gitu. Mau pegang-pegang gitu. Ngapain sih pegang-pegang gitu, seperti itu. Nah, seperti itu contohnya,
ya, ditepis terus tangannya Tuhan gitu ya kan, seperti itu. Jadi pada akhirnya dia mati dan dia tidak dimakamkan di makam raja-raja. Ya, jadi ini sangat menyedihkan sekali. Paling menyedihkan sebenarnya Ahaz ini. Kenapa? Karena sampai-sampai serangannya bertubi-tubi ya, 5 bangsa menyerang Yehuda Selatan ya. Tetapi dia salah gitu. Udah dikirimin Nabi Yesaya, kan Nabi Yesaya itu adalah nabi besar kan dibandingin nabi-nabi lain. Jadi zamannya Ahaz itu ada nabi besar seperti Nabi Yesaya ya. Udah kasih peringatan ya. Bahkan sudah sampai diberikan tanda Yesus Kristus akan datang. Bahkan sampai dikasih tahu nanti kamu punya musuh bakal musnah 65 tahun lagi. Tetapi dia tidak mau mendengarkan itu. Ya. Dia malah lebih suka dengan dewanya bangsa lain yang kelihatannya lebih kuat. Seperti itu. Ya, jadi kasihan sekali akhirnya Ahaz ini. Ya, mari. Jadi kita ending, kita selesaikan pelajaran hari ini. Mari kita doanya. Kita doa dulu Bu. apa? Nanti doanya. Ya. Iya. Jadi kita selesaikan pelajaran hari ini ya. Kita hanya membahas 2 raja-raja ini. Ada pertanyaan? Coba saya kasih ke Ibu Indah. Ya, Yanti. terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Alida untuk pemaparan hari ini. Sungguh luar biasa ya. Luar biasa sekali kasih Allah kepada Raja Ahaz yang keras hati, yang selalu mengabaikan nasihat serta petunjuk baik melalui Nabi Yesaya, bahkan Tuhan sendiri yang memberi pertanda, dia pun menepis tangan Tuhan. Dan marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan saja, dan hidup menurut Tuhan, hidup menurut firman Allah yang satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Dan seperti Daud juga, seperti Raja Daud yang sangat rajin senantiasa berdoa memohon kepada Tuhan untuk memohon petunjuk jalan kepada beliau, dan kita juga mau menjadi atau menjadikan beliau teladan supaya kita juga mau datang kepada Tuhan untuk memohon petunjuk untuk jalan hidup kita. Dan hari ini kita banyak sekali belajar tentang tahun-tahun pemerintahan yang mungkin agak sulit untuk mengingatnya ya Bu Alida. Ya, iya. Ya, tapi nggak apa-apa kan, ya setidaknya ada gambaran lah gitu istilahnya. Ya, dan seandainya masih belum mengerti atau memahami, kita boleh ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan. Kami berikan waktu kiranya bagi saudara-saudari yang masih ya ingin memperjelas lagi atau diperjelas lagi, boleh bertanya. Memang kalau di jamaah asli banyak perang ya, jadi pusing mungkin ya pas membaca buku itu ya. Tetapi yang luar biasa itu kalau kita compare dengan sejarahnya Aram, sejarahnya Asyur itu semua tepat sekali sunannya itu seperti itu. Kenapa bisa tepat ya? Karena memang ada penumpukan tahun-tahun. Jadi kalau cuma hitung secara apa ya kayak secara biasa, misalkan raja usia memerintahnya sekian, kemudian Yotam sekian, jadi cuma kayak dijajar begitu aja tanpa numpuk, itu nggak akan ketemu sama sejarahnya bangsa lain, gitu. Kan ibarat kalau udah namanya perang-perang kan mesti matching semua dong. Misalkan kita bilang di sini kita dijajah sama Jepang tahun berapa? Mungkin kalau kita lihat sejarah Jepang harusnya matching juga dong. Dia mau jajah Indonesia kapan tahunnya, kan mesti begitu. Mesti ada sinkronisasi lah dengan bangsa lain gitu loh. Nah, gitu. Ini tepat semuanya. Iya, tapi memang luar biasa ya Ibu, Raja Ahaz ini kekerasan hatinya itu gimana ya? Luar biasa. Ya, keras. luar biasa. Ya. Tapi ini banyak loh orang, maksud saya ini banyak orang yang semakin dikasih kesusahan, tapi tetap nggak berbalik, malah tambah menjengkelkan begitu. Iya, benar Bu. Ya, tambah nyel gitu, misalnya gitu. Bu, iya Bu. Iya, mungkin kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita boleh tutup ya Ibu ya, karena Ibu juga di Indonesia sudah malam sekali. Kami sangat berterima kasih untuk pembelajaran hari ini.
sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita juga boleh mungkin memohon kepada Ibu untuk menyampaikan closing statement dan dilanjutkan dengan doa penutup. Silakan Ibu Alida. Baik. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Ahas ini mengalami banyak serangan karena dosa-dosanya. Tapi di dalam penderitaannya, dalam keadaan yang sangat terdesak ini Bapa, Ahas tidak bertobat dan tidak sadar karena semua penderitaan yang dialami itu karena dosa. Bapak, Ahas malah mencari bantuan orang lain, ya. Tapi malahan yang menjadi sandarannya itu membuat dia menjadi tambah menderita. Bapa yang di surga, sambil menjalani hidup di dunia ini, ya, ada saat di Bapa di mana kami juga mengalami kesesakan yang bertubi-tubi. Seperti ada serangan yang bertubi-tubi, yang mana satu masalah belum muncul, masalah lain juga kembali datang. Di saat itu ya Bapa, tolong buatlah kami menjadi sadar ya atas segala dosa-dosa kami. Dan Bapak tolong kuatkan iman kami ya Bapak, agar kami dapat terus memegang erat tangan Bapak, dan agar kami pun bisa bersandar sepenuhnya kepada Bapak, sehingga kami dapat melewati semuanya ini dengan baik dan bisa menang bersama Allah Bapa. Kami berdoa dan juga mengucapkan syukur ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida. Sungguh pembelajaran yang luar biasa, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga yang sudah kepada saudara-saudari yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik yang berada di depan layar maupun saudara-saudari yang berada di belakang layar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kita kesempatan untuk bertemu di pembelajaran awal bulan depan nanti, waktu dan tempat yang sama. Pertemuannya akan berlangsung tanggal 3 Agustus 2025, jam 21 waktu Indonesia, jam 10 waktu New York, dan jam 4 sore waktu Eropa. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran bulan depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya.